Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Ada teman saya, Isnul Fikri, dan saya sendiri, Saif Adil El Musli. Pengertian piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Terdapat dua bagian dalam piramida penduduk, yaitu bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kiri menyajikan data laki-laki, bagian sebelah kanan menyajikan data perempuan. Sumbu vertikal menunjukkan interval 5 tahunan, ditampilkan dari umur yang paling muda hingga yang paling tua. Berikut ini merupakan fungsi dari piramida penduduk, diantaranya yang pertama, untuk mengetahui komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah penduduk, mengetahui rasio ketergantungan, mengetahui usia produktif dan non-produktif, mengetahui model pertumbuhan penduduk, meramalkan jumlah penduduk di masa yang akan datang, juga digunakan untuk analisis program keluarga berencana dan tenaga kerja di suatu wilayah, dan juga digunakan untuk analisis pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Jenis-jenis piramida. Jadi jenis-jenis piramida itu ada 3. Pertama, ada piramida ekspansif atau disebut dengan piramida muda, yang bentuknya seperti segitiga dengan tujuan ada di puncak. Terus yang kedua ada piramida konstruktif atau disebut juga dengan piramida tua. Dan yang ketiga ada piramida stasioner yang berbentuk seperti sebuah trapesium. Set, biar. Piramida ekspansif atau muda dikenal juga dengan sebutan piramida penduduk segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Karakteristiknya yaitu sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, pertumbuhan penduduk sangat cepat, membutuhkan banyak lapangan pekerjaan, rasio ketergantungan itu besar, sebagian besar ditemukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, India, Mesir, Brazil, dan negara lainnya. Yang kedua ada piramida konstruktif, yaitu piramida yang memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik atau seperti sebuah sarang tawon. Karakteristiknya yaitu yang pertama itu jumlah kelompok umur muda sedikit. Yang kedua, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup, perlambatan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Dengan rasio ketergantungan yang rendah, menggambarkan bonus demografis apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan produktif bekerja. Contoh negara yang menganut piramida penduduk konstruktif, diantaranya itu ada negara Jepang, Swedia, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Swiss, Singapura, dan negara maju lainnya. Dan yang ketiga itu ada piramida stasioner, yaitu piramida yang berbentuk granat atau segi empat. Piramida stasioner mirip dengan piramida konstruktif dengan karakteristik diantaranya yang pertama adalah angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Pertumbuhan penduduknya lebih kecil. Rasio ketergantungan hampir mendekati nilai 0. Terjadi di beberapa negara maju, diantaranya adalah negara Belanda, Jerman, Prancis, dan negara Inggris. Selanjutnya kita masuk ke piramida penduduk Indonesia. Yang pertama itu tahun 1961. Jenis piramida penduduk pada dekade ini adalah tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda, yang berarti angka kelahiran cukup tinggi. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Keadaan ini menggambarkan bahwa angka kematian menurun. Berdasarkan hasil sensus penduduk 1961, jumlah penduduk Indonesia mencapai 97.018.829 jiwa.
dengan rasio jenis kelamin 97,11, artinya proporsi laki-laki lebih kecil dibanding proporsi perempuan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai piramida penduduk Indonesia. Piramida penduduk Indonesia tahun 1971. Pada tahun 1971, bentuk piramida melebar di bagian bawah dan lebih runcing di bagian atas. Ini menunjukkan tingginya kelahiran dan kecilnya angka kematian. Hasil sensus penduduk tahun 1971, jumlah penduduk Indonesia mencapai 119.208.229 jiwa, dengan penduduk usia produktif sebesar 53,39%. Rasio jenis kelamin pada tahun ini adalah 97,18. Artinya, setiap 100 perempuan terdapat lebih kurang 97 laki-laki. Pada tahun ini, proporsi laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Selanjutnya, piramida penduduk Indonesia tahun 1980. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980, jumlah penduduk Indonesia sebesar 147.490.298 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia tiap tahun sebesar 2,32%. Angka laju pertumbuhan penduduk antara tahun 1971 sampai 1980 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 1961 sampai 1971, yaitu sebesar 2,1% tiap tahun. Kenaikan laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar disebabkan adanya penurunan tingkat kematian yang cukup besar dibandingkan dengan tingkat kelahiran dalam 10 tahun terakhir. Ini bisa kita lihat dari piramida penduduk tahun 1980. Menurunnya tingkat kematian pada tahun ini disebabkan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, khususnya sektor kesehatan. Selanjutnya, piramida penduduk Indonesia tahun 1990. Berdasarkan piramida penduduk tahun 1990, dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 1990 termasuk tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Tetapi pada tahun ini angka kelahiran menurun dibandingkan tahun 1980. Ini dapat kita lihat dari bagian bawah piramida yang agak menurun dari tahun 1980. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Keadaan ini menggambarkan bahwa angka kematian menurun. Hasil sensus penduduk tahun 1990, jumlah penduduk Indonesia adalah 179.321.641 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari 44,88% laki-laki dan 55,12% perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun selama kurun waktu 1980 sampai 1990 sebesar 1,97%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dekade sebelumnya, yang mencapai 2,32% per tahun. Selanjutnya, piramida penduduk Indonesia tahun 2000. Berdasarkan piramida penduduk tahun 2000, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 2000 termasuk tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Tetapi pada tahun ini angka kelahiran menurun dibandingkan tahun 1990. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Keadaan ini menggambarkan bahwa angka kematian menurun. Dibandingkan tahun 1990, angka kelahiran tahun 2000 terjadi penurunan. Ini dapat dilihat dari bagian bawah piramida yang agak menurun dari tahun 1990. Berdasarkan hasil sensus tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 206.264.597 jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut, terdapat 50,14% laki-laki dan 49,86% perempuan, dengan rasio jenis kelamin yaitu 100,6, yang berarti proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Rata-rata laju
pertumbuhan penduduk pada dekade ini adalah 1,49%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dekade sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan penduduk selama periode 1990 sampai tahun 2000 adalah menurunnya tingkat kelahiran dan juga kematian. Selanjutnya, piramida penduduk Indonesia tahun 2010. Berdasarkan gambar, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 2010 termasuk tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda yang berarti angka kelahiran cukup tinggi. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Keadaan ini menggambarkan bahwa angka kematian menurun. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia 237.641.326 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2000, ini adalah sebuah peningkatan. Rasio jenis kelamin yaitu 101, artinya untuk setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk per tahun dari tahun 2000 sampai 2010 yaitu sebesar 1,49%. Median umur penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 27,2 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia termasuk kategori menengah intermediate. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia yakni 51,31. Ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif, yaitu 15-64 tahun, terdapat sekitar 51 orang usia tidak produktif, yaitu 0-14 dan 65 tahun ke atas, yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Terakhir, piramida penduduk Indonesia tahun 2020. Berdasarkan gambar, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 2020 juga termasuk tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Tetapi pada tahun ini angka kelahiran menurun dibandingkan tahun 1980. Ini dapat dilihat dari bagian bawah piramida yang agak menurun dari tahun 2010. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Keadaan ini menggambarkan bahwa angka kematian menurun. Jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020 adalah 270.203.917 jiwa dengan rasio jenis kelamin yaitu 102, di mana terdapat 102 penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Persentase penduduk usia produktif yaitu 70,72%, artinya Indonesia masih dalam masa bonus demografi. Sedangkan persentase penduduk lansia sebesar 9,78%, naik dibandingkan tahun 2010 sebesar 7,59%. Laju pertumbuhan penduduk per tahun yaitu sebesar 1,25% pada tahun 2010 sampai tahun 2020. Ini melambat dibandingkan periode tahun 2000 sampai 2010 yang nilainya sebesar 1,49%. Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah piramida kependudukan Indonesia sejak tahun 1961 hingga tahun 2020 bertipe ekspansif. Ini artinya sejak tahun 1961 sebagian besar penduduk Indonesia berada dalam kelompok umur muda. Jumlah penduduk Indonesia sejak tahun 1961 mengalami peningkatan. Ini disebabkan tingginya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.